Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Vinandiatika Permatasari dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan materi pokok pada bab pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada pertemuan ketiga ya. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita harus mengetahui indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada membandingkan kromosom tubuh orang laki-laki, orang perempuan, dan sel kelamin. Yang kedua ada membuat bagan persilangan sesuai dengan data yang telah disediakan. Yang ketiga ada menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia. Yang keempat ada menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan dan hewan. Yang terakhir ada menyajikan poster hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tumbuhan dan hewan hasil pemuliaan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Selanjutnya kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu kromosom. Mungkin sebagian besar banyak yang tahu apa itu kromosom. Jadi kromosom itu merupakan struktur yang berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya, di mana sel tubuh itu mempunyai 23 pasang atau 46 buah kromosom. Jadi ke-23 pasang itu dapat dibedakan menjadi 2 kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Tadi kan kromosom itu udah dibagi menjadi 2 ya, ada kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Yang kita bahas kromosom tubuh terlebih dahulu ya. Jadi kromosom tubuh itu memiliki fungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme. Tetapi kromosom tubuh itu tidak dapat menentukan jenis kelamin suatu organisme. Kromosom tubuh itu biasanya dilambangkan dengan huruf A besar, diambil dari kata autosom, yang diambil dari huruf pertamanya yaitu A. Jumlah autosom itu ada 22 pasang atau 44 buah, sehingga sering disebut atau sering ditulis sebagai 22 AA besar atau 44 A. Gambar dari kromosom tubuh bisa dilihat di samping ya. Jadi itu ada 22 pasang. Jika dihitung satu-satu ada 44 buah kromosom. Yang 2 itu apa Kak? Yang di dalam kotak itu. Nah, kita akan pelajari di slide berikutnya. Kita akan membahas kromosom selanjutnya, yaitu kromosom kelamin atau disebut gonosom. Yang ada di kotak tadi itu adalah kromosom kelamin. Jadi kromosom kelamin ini memiliki fungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jadi kromosom kelamin ini yang baru bisa menentukan jenis kelamin suatu organisme dan beberapa sifat tertentu. Gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Kan tadi di kotak itu ada 2 buah kan? Nah, itu yang disebut kromosom kelamin. Jika pada laki-laki gonosomnya terdiri dari kromosom X dan Y, sementara pada perempuan itu gonosomnya terdiri dari sepasang X. Jadi sering ditulis XX. Kromosom kelamin itu juga ada di sel tubuh, tidak hanya terdapat di sel kelamin atau gamet saja ya. Pada gambar di samping ini ada tabel penulisan rumus kromosom manusia. Jadi bisa dibedakan sel tubuh sama sel kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Pada materi selanjutnya yaitu bagan persilangan sesuai dengan data yang telah disediakan. Di sini saya langsung membuat contoh soal tentang penurunan sifat hemofilia.
di mana parientalnya berasal dari ibu yang normal tapi pembawa sifat yang dikodekan dengan X, H besar, dan X, H kecil. Sedangkan ayahnya yaitu normal dengan X dan H besar, Y. Selanjutnya yang kita lakukan adalah buat tabel seperti yang di situ. Nah, di situ kan ada tabel, jadi kita harus membuat seperti itu, lalu disesuaikan. Barulah kita dapat menyimpulkan hasilnya berapa persen kemungkinan anak yang dilahirkan dari kedua persilangan tersebut yang disebut filia atau F1. Lalu setelah itu, setelah didata, kita data terlebih dahulu hasil tabel yang sebelumnya. Setelah itu kita barulah menyampaikan kesimpulan dari hasil yang telah kita peroleh. Persilangan dari sepasang orang tua tersebut menghasilkan keturunan 75% normal dan 25% dapat memiliki penyakit hemofilia. Pada persilangan ini tidak ada kemungkinan keturunan berjenis kelamin perempuan yang akan mengalami penyakit hemofilia. Kemungkinan keturunannya yang dapat memiliki penyakit hemofilia adalah persilangan ini semuanya berjenis kelamin laki-laki. Jadi dari hasil persilangan tersebut tidak akan ada keturunan yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki penyakit hemofilia. Jadi kalaupun itu nanti anaknya perempuan tidak akan mengalami penyakit hemofilia. Namun sebaliknya ada kemungkinan jika hasil persilangan menghasilkan kelamin laki-laki mungkin akan memiliki penyakit hemofilia. Rincian persentase keturunan dari hasil persilangan tersebut adalah perempuan normal 25%, perempuan karier 25%, laki-laki normal 25%, dan laki-laki hemofilia 25%. Selanjutnya kita masuk pada kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Pertama ada warna kulit, di mana gen pekodean warna kulit terdiri dari A, B, dan C. Di mana gen ini mengkode pembentukan pigmen kulit yaitu melanin. Pigmen ini yang menyebabkan kulit berwarna gelap. Jadi orang-orang itu memiliki warna kulit yang bermacam-macam ya. Ada yang kulitnya gelap, ada yang memiliki sawo mata putih seperti itu. Jadi warna kulit seseorang itu dipengaruhi oleh gen yang dibawa oleh orang tuanya. Adapun faktor lain seperti paparan sinar matahari juga berpengaruh pada fenotip setiap warna kulit yang dihasilkan. Di samping ini ada model pewarisan sifat warna kulit pada manusia. Lalu selanjutnya ada pembentukan rambut pada dahi di sekitar sini ya. Jadi bentuk tumbuhnya rambut pada dahi antara lain yaitu ada yang melingkar biasa atau melengkung yang biasa seperti ini. Lalu ada yang tumbuh seperti huruf V, di mana tumbuhnya rambut berbentuk huruf V dikontrol oleh gen yang dikodekan dengan kode W, bersifat dominan, sehingga autosomnya W besar sehingga disebut dengan homozigot dominan, ataupun W besar dan W kecil yaitu heterozigot. Sedangkan orang yang pertumbuhan rambutnya itu melengkung memiliki gen yaitu W kecil yang disebut homozigot resesif. Contoh dari pertumbuhan rambut melengkung dan huruf V ada di ini ya, di samping. Jadi untuk gambar yang A itu adalah pertumbuhan rambut pada dahi seperti huruf V, sedangkan yang B itu melengkung. Lalu yang ketiga ada tipe pelekatan cuping telinga, di mana tipe pelekatan cuping telinga ada dua, yaitu melekat dan terpisah. Tipe pelekatan cuping telinga terpisah dikontrol oleh gen G besar, dan cuping telinga melekat dikontrol oleh gen G kecil.
Bisa dilihat perbedaan dari kedua tipe cuping telinga di gambar samping, di mana pada gambar A termasuk dalam tipe pelekatan cuping telinga yang terpisah yang memiliki gen GG besar atau G besar G kecil, lalu yang B merupakan tipe pelekatan cuping telinga yang melekat, memiliki gen G kecil G kecil. Lalu yang keempat ada bentuk rambut, di mana bentuk rambut itu dikode oleh gen C yang mengkode rambut keriting, gen S yang mengkode rambut lurus. Merupakan kasus dominasi tidak sempurna. Artinya, jika seseorang memiliki gen C besar dan S, rambutnya merupakan campuran keduanya, yaitu berombak. Bisa dilihat pada gambar di samping ini ada 3 tipe bentuk rambut, di mana yang A merupakan rambut keriting, yang B merupakan rambut lurus, dan yang C merupakan rambut bergelombang atau ikal. Yang selanjutnya ada buta warna, di mana buta warna merupakan kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kelainan ini sering juga disebut sex-linked, karena kelainan ini dibedakan oleh kromosom X besar, artinya kromosom Y besar tidak membawa faktor buta warna. Jadi yang membawa kelainan tersebut itu kromosom X, namun kromosom Y itu tidak membawa faktor buta warna. Lalu yang selanjutnya ada pewarisan kelainan hemofilia. Gen hemofilia terdapat pada kromosom X ditandai dengan XH kecil. Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofilia atau XH kecil, X besar, H kecil, dan X, maka akan menjadi pembawa kelainan hemofili. Jika kromosom X mengandung gen XH akan langsung meninggal atau letal saat dilahirkan. Laki-laki penderita hemofilia yaitu memiliki kromosom X yang mengandung gen XHY. Lalu yang terakhir ada albino, di mana albino itu merupakan kelainan yang disebabkan adanya zat warna atau pigmen yang disebabkan oleh zat melanin. Pada orang yang menderita kelainan albino memiliki genotip homozigot resesif atau A kecil, sementara orang yang normal seperti kita memiliki genotip homozigot atau A besar. Bisa dilihat pada gambar di samping, anak yang sebelah kiri merupakan anak yang normal dan yang sebelah kanan adalah anak yang mengalami albino. Pada materi selanjutnya adalah pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan. Contoh dari pemuliaan tumbuhan itu adalah varietas hibrida. Adalah contoh dari jenis tumbuhan yang merupakan hasil persilangan antar 2 atau lebih sifat tumbuhan yang berbeda. Jadi tumbuhan yang memiliki sifat yang berbeda 2 atau lebih akan disilangkan, dan itu disebut varietas hibrida. Pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan memiliki manfaat diantaranya pada bidang genetik, pertanian, yaitu menyiapkan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Selanjutnya ada pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Pada pemuliaan hewan ini, manusia memanfaatkan dengan menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi, misalnya unggas, maupun menghasilkan banyak telur atau sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik. Ayam potong merupakan hasil persilangan berbagai jenis ayam, dikelompokkan berdasarkan asal daerahnya, yaitu Amerika, Mediterranean, Inggris, dan Asia. Itu tadi pembelajaran tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup pada pertemuan 3. Demikian. Karena materi yang telah sampaikan sudah selesai, sudah mencakup IPK yang telah kita baca pada awal video tadi. Dengan ini pembelajaran pada video pembelajaran kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.